Bab 291. Potret karakter. Blues Villa, sore yang cerah. Setelah mengunjungi ayahnya yang sedang dalam masa pemulihan, Maya Gunawan berjalan keluar dari ruangan dengan anggun, terlihat dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan resep brilian yang ditinggalkan oleh pria misterius itu, dan perawatan pribadi Robin Nino, dokter jenius pertama di negeri jiran, Maya Gunawan dapat melihat bahwa ayahnya, yang sudah sakit parah, semakin membaik dari hari ke hari. Setelah berjalan keluar dari halaman, Maya Gunawan memandangi langit biru dan awan putih, dan merasa bahwa hari ini adalah hari yang cerah yang langka. Ketika dia santai, dia memasang bingkai foto di bawah tanaman merambat di halaman, dan membuat beberapa lukisan secara acak. Sebagai bintang wanita populer, pekerjaan Maya Gunawan yang biasa sangat sibuk. Jika bukan karena penyakit serius ayahnya, dia akhirnya kembali ke Wakanda untuk menemani ayahnya. Dalam keadaan normal, sulit baginya untuk menggunakan waktu luang ini. Duduk di bawah tanaman merambat, Maya Gunawan menulis gambar taman tepi danau secara acak sesuai dengan pemandangan villa. Kemudian dia merasa sedikit tidak puas. Sepertinya dia sudah lama tidak melukis, dan dia merasa sedikit kaki, jadi dia membuka halaman baru di kertas gambar, berencana untuk menggambar potret seseorang berdasarkan kesan di pikirannya. Untuk beberapa alasan, Maya Gunawan ingat pria bertopeng yang bersembunyi di lemari malam itu. Maya Gunawan tidak tahu apa identitas pria misterius itu. Dia seperti pencuri yang tak terduga. Dia pikir dia adalah orang jahat dengan rencana untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya, tetapi meninggalkan jejak yang brilian. Resep yang menyelamatkan ayahnya yang sakit parah. Maya Gunawan tertegun di depan bingkai foto untuk sementara waktu, dan bergumam, "Kamu sangat misterius, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan ayahku, tetapi tidak meninggalkan informasi apapun? Apakah karena kamu tidak mau citra bintang wanitaku datang kepadamu? Kamu sangat rendah hati, kamu melakukan hal-hal baik dan tidak memamerkan namamu. Apakah kamu khawatir bahwa citra bintang besarku akan menyebabkan kamu diekspos oleh media?" Maya Gunawan banyak memikirkannya, dan dia selalu merasa bahwa masalah ini penuh dengan misteri, terutama ketika dia berpikir bahwa dia hampir telanjang pada saat itu dan ditundukkan oleh seorang pria misterius. Dia berpikir pria itu pasti akan mengingini tubuhnya, tapi endingnya benar-benar tidak terduga. Pria misterius itu tidak memiliki pikiran serakah tentang dia, seorang bintang wanita yang selalu dikenal dengan kecantikan seksinya. Memikirkan hal ini, Maya Gunawan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Jika itu pria lain, dapat dijamin bahwa selama dia melihatnya, Dewi Nasional, dia akan menunjukkan minat yang besar dan ingin mendekatinya, atau dia akan menunjukkan wajah jelek dan mencoba menaklukkannya. Tetapi si pria misterius itu sepertinya tidak tertarik padanya, bintang besar itu, dan tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan, penghargaan, kerinduan, atau gagasan ingin dekat dengannya. Dia bahkan tidak meninggalkan informasi pribadi, mungkinkah dia tidak menarik baginya seorang aktris populer? Maya Gunawan tersipu diam-diam, dan dengan cepat berhenti memikirkannya, lalu menarik napas dan mulai menggambar dengan pena. Potret yang akan dia lukis adalah orang lain atau pria misterius yang tiba-tiba muncul malam itu. Hanya saja pria misterius itu menutupi wajahnya dengan topeng dan mengenakan topi berpuncak. Maya Gunawan tidak bisa menggambar wajah aslinya, jadi dia hanya bisa menggambar topengnya berdasarkan ingatannya saat itu. Pada saat ini, seorang pelayan berpakaian putih datang dan berkata, "Nona Maya, ada tamu di luar pintu, mengatakan bahwa itu adalah mantan teman baik Anda bernama Morgan Bliss. Dia mengatakan bahwa dia telah menghubungi Anda di telepon, Anda akan meluangkan waktu untuk melihatnya." Maya Gunawan mengangguk ringan dan terus menggambar di papan gambar. "Ya, biarkan dia masuk, dia adalah mantan kakak laki-laki saya." Pelayan berpakaian putih itu mengangguk dan berbalik. Tidak butuh waktu lama bagi Morgan Bliss, yang dipimpin oleh pelayan berbaju putih, untuk datang ke sisi Maya Gunawan dengan antusias dan rendah hati dengan kegembiraan yang tak terkendali. "Hehe, Nona Maya. Ketika saya datang, saya berpikir, Anda adalah bintang besar sekarang, mungkin sulit untuk melihat wajah Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda dapat didekati seperti sebelumnya." Sikap Morgan Bliss saat ini akrab bagi Maya Gunawan. Para pria yang telah meninggalkannya, pria-pria yang ingin menyenangkannya, hampir seperti wajah yang digambar dalam cetakan. Setelah Maya Gunawan mendengarnya mengatakan kata-kata seperti itu, dia merasa sedikit membosankan di hatinya. Saudara laki-laki sama seperti mereka, dan mereka mulai menjadi norak ketika mereka bertambah tua. Dia harus memaksakan senyum dan berkata dengan sopan, "Kakak senior, saya sangat senang Anda datang menemui saya, dan tidak perlu terlalu blak-blakan." Setelah mendengar ini, Morgan Bliss tampak tersanjung, dan hatinya hancur karena kegembiraan. Tampaknya perkembangannya lebih baik dari yang diharapkan,
Maya Gunawan tidak hanya semudah berbicara seperti sebelumnya, tetapi juga selalu memperlakukannya sebagai kakak laki-laki, mengingat perasaan lama. Hehe, Nona Maya, Anda benar-benar. Menghadapi Dewi Super dalam benaknya, Morgan Bliss, yang selalu pandai berbicara, tersenyum jujur, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Maya Gunawan tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, kamu telah berubah. Kamu tidak seperti dulu sekarang. Kamu sangat pandai bercerita saat itu. Aku telah berpikir beberapa kali bahwa kakak laki-laki bisa menjadi aktor crosstalk yang luar biasa di dunia masa depan. Morgan mengeluarkan haha setelah mendengarkannya, dan kemudian berbicara lebih banyak dengannya tentang topik sebelumnya, ingin memperdalam hubungan antara saudara dan saudari. Keduanya mengobrol sebentar. Morgan Bliss tidak mengatakan apa-apa kenapa mencarinya, tetapi hanya mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa saudari junior telah kembali ke tempat-tempat wisata di Wakanda. Dan Maya Gunawan tidak menolak atau setuju, hanya mengobrol dengannya sambil menulis dengan santai, dan terus menyelesaikan potretnya. Pada saat ini, Morgan Bliss memperhatikan bahwa Maya Gunawan sedang menggambar potret karakter di papan gambar, jadi dia tersenyum dan berkata, Maya, sepertinya kamu telah menjadi bintang besar, dan kamu tidak kehilangan minat untuk melukis. Siapa pria bertopeng dalam lukisan ini? Apakah pahlawan bertopeng dalam film? Maya Gunawan berkata dengan senyum ringan, sebenarnya, saya tidak tahu siapa itu, tetapi dia adalah pahlawan bertopeng. Haha, lukisan pria bertopeng ini cukup bagus, sangat ekspresif, aku dapat melihat bahwa keterampilan melukismu telah meningkat pesat. Morgan Bliss mengangguk kagum sambil menghargai karyanya, dan tiba-tiba ekspresinya membeku, ekspresinya terkejut, Aneh sekali. Mata pria bertopeng ini terlihat seperti seseorang. Potret Maya Gunawan sangat jelas. Meskipun orang dalam lukisan itu adalah pria bertopeng, matanya yang cerah tetap membuat Morgan Bliss melihatnya sekilas, seperti Kenzi. Morgan Bliss tampak terkejut, melihat papan gambar dengan hati-hati. Maya Gunawan melihat ekspresinya di matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan bertanya dengan lembut, kakak senior. Menurutmu siapa pria bertopeng dalam lukisanku? Apakah Anda pernah bertemu dengan pria ini? Apakah Anda mengenalnya? Bab 292. Pergi bertemu bintang wanita bersama. Melihat ekspresi aneh Morgan Bliss di depan papan gambar, Maya Gunawan tiba-tiba memiliki secercah harapan di hatinya. Mungkin Morgan Bliss bisa membantu menemukan orang misterius yang ingin dia temui lagi. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan lembut. Kakak senior. Menurutmu seperti apa pria bertopeng dalam lukisanku? Apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu pernah melihat pria ini? Potret pria bertopeng itu terlihat seperti sampah yang kukenal. Maya Gunawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sampah. Kakak senior, dalam lukisan ini, prototipe karakter pahlawan memang seperti pencuri, tetapi orang seperti apa yang Anda maksud dengan sampah? Morgan Bliss berhenti melihat lukisan itu, tersenyum tidak setuju, dan berkata, sebenarnya, dia bukan karakter hebat, hanya sampah yang makan nasi lunak, itu hanya orang kecil. Jenis orang kecil yang tidak bisa berada di atas meja, tentu saja, tidak bisa menjadi orang prototipe dalam lukisan Anda. Saya hanya berpikir itu terlihat sedikit mirip, mari kita tidak menyebutkannya. Maya Gunawan melihat bahwa dia berhenti berbicara, dan tidak melanjutkan. Dia merasa sedikit menyesal di hatinya, ingin bertanya lebih banyak, tetapi, bagaimanapun, dia merasa tidak mungkin untuk menjadi begitu kebetulan, jadi dia tidak bertanya lagi. Morgan Bliss tinggal bersama Maya Gunawan selama lebih dari 2 jam, dan akhirnya berhasil mempersempit jarak dengan Maya Gunawan, dan mendapat dukungan Maya Gunawan. Pada pukul 5 sore, Morgan Bliss dengan senang hati kembali ke perusahaan, memanggil Aurora Bliss dan beberapa eksekutif perusahaan lainnya, dan mengumumkan. Aku beritahu kabar baik. Sore ini, saya mengadakan pertemuan jangka panjang yang ramah dengan Nona Maya. Saya dan Nona Maya sangat bernostalgia. Berdasarkan hubungannya dengan saya, dia menyatakan kesediaannya untuk menghubungi perusahaan kita lebih lanjut untuk membahas detail kerjasama yang spesifik. Beberapa eksekutif memuji satu demi satu, oke. L. Jika Nona Maya berhasil menjadi juru bicara perusahaan kita, setelah pertempuran propaganda ini berakhir, perusahaan kita akan sepenuhnya bangkit. Morgan Bliss bangga pada dirinya sendiri, dan berkata dengan nada tinggi. Ini adalah peristiwa besar yang saya, Morgan Bliss keluar secara pribadi, itu pasti akan berhasil. Ketika perusahaan benar-benar diterimanya, Anda akan tahu bahwa kemampuan presiden baru saya tidak akan lebih buruk dari presiden sebelumnya. Pada titik ini, dia sengaja melirik Aurora Bliss puas. Wajah cantik Aurora Bliss sedikit memerah, dan dia hanya bisa berpura-pura tidak mengerti apa yang dia maksud.
Semua eksekutif lain tertawa dan menawarkan pantat mereka kepada Morgan Bliss. Tuan Bliss, jika wanita tua itu tahu bahwa Anda dapat menangani bahkan Maya Gunawan, dia pasti akan merasa sangat nyaman, dan saya senang memiliki cucu yang baik seperti Anda. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengambil kesempatan pekerjaan kantor dan menambah kekuatan untuk mencoba menangkap bintang besar seperti Maya Gunawan menjadi cucu menantu keluarga Bliss, nenek Anda. Saya khawatir itu akan lebih bahagia. Hehe, setuju dengan yang kamu katakan. Beberapa penjilat berbicara ke hati Morgan Bliss. Morgan Bliss sangat senang sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya dengan tertawa. Itu benar, dia Morgan Bliss memiliki ide ini, tidak hanya untuk melakukan bisnisnya dengan baik, tetapi juga untuk mengambil kesempatan ini untuk mengejar Dewi Maya Gunawan, yang dia naksir di tahun-tahun awalnya, dalam satu gerakan. Setelah menjelaskan masalah ini, Aurora Bliss datang ke kantor asisten dan menemukan Kenzi. Kenzi hendak pulang kerja, dan ketika dia melihat istrinya bergegas, dia meletakkan barang-barang yang telah dia kemas dan berkata, "Bagaimana situasinya? Kamu bukan lagi presiden wanita, jadi kamu tidak ingin tinggal di sini dan bekerja lembur, kan?" Aurora Bliss berkata, "Aku tidak mau melakukan itu. Ayo, temani aku ke pesta koktail, ada bisnis resmi, dan nenek ingin aku bekerja sama dengan Morgan Bliss untuk menyelesaikannya." Kenzi memikirkannya dan bertanya, "Pesta macam apa dan bisnis apa? Juga, mengapa nenek harus memintamu bekerja sama dengannya?" Aurora Bliss menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata panjang dan pendek, "Kamu akan tahu ketika kamu pergi denganku." Perusahaan ingin menandatangani kerjasama dengan bintang wanita. Morgan Bliss dan saya adalah teman sekolah lama dari bintang wanita itu, jadi nenek meminta Morgan Bliss dan saya maju untuk bernegosiasi bersama. Kenzi mungkin mengerti, ada banyak rutinitas seperti itu dalam negosiasi bisnis, dimulai dengan perasaan keluarga dekat dan teman lama, banyak hal, kedua belah pihak memang akan jauh lebih mudah untuk berdiskusi. Sebagai asisten direktur pemasaran, Aurora Bliss akan menghadiri resepsi untuk membahas urusan bisnis, dan tentu saja Kenzi akan mengikuti. Jadi Kenzi membersihkan diri sedikit, mengikuti jejak Aurora Bliss, meninggalkan perusahaan, dan masuk ke BMW Morgan Bliss. Di dalam BMW, Morgan Bliss sengaja berganti pakaian baru, berpakaian ramah tamah. Ketika dia melihat bahwa Kenzi juga mengikuti Aurora Bliss ke dalam mobil, dia masih sedikit senang, tetapi dia langsung tidak menyukainya. "Sepupuku sayang, mari kita pergi ke resepsi bersama untuk membahas kerjasama. Apa yang kamu lakukan dengan sampah ini? Bukannya kamu tidak tahu, Kenzi, bajingan dari warung pinggir jalan, tidak memiliki budaya. Dia tidak berpendidikan tinggi, jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghadiri pesta koktail kelas atas seperti itu? Bagaimana jika dia membuat lelucon? Bagaimana jika dia mengacau? Saya berhasil membuat bagus situasi, jangan dikacaukan oleh sampah di sekitarmu." Aurora Bliss tahan dia mengejeknya, tetapi dia tidak bisa menanggung orang yang mempermalukan Kenzi, jadi dia menegakkan wajahnya dan berkata dengan alasan, "Morgan Bliss, Kenzi ada di sisiku. Menurut peraturan perusahaan, ketika direktur keluar untuk menangani bisnis resmi, tentu saja aku harus membawa asistenku. Aku ingin membawanya bersamaku sekarang, jadi dia bisa melihat dunia, dan aku juga bisa melatihnya di tempat kerja. Apa menurutmu ada masalah?" Morgan Bliss tahu bahwa dia salah, jadi dia berhenti berdebat dan berkata, "Sepupuku sayang, aku hanya ingin mengingatkanmu. Pemborosan keluargamu ini, bahkan jika kamu mengolahnya dengan hatimu, hanya sia-sia. Ada lebih banyak kegagalan daripada kegagalan." Dia menyalakan mobil dan berkata dengan arogan, "Kamu ingin membawanya bersamamu, aku tidak akan keberatan. Tapi aku harus memperingatkanmu, pastikan untuk merawatnya, jangan biarkan bajingan ini mengacaukan urusan utama perusahaan kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Aurora Bliss memalingkan wajahnya, tidak ingin berbicara lagi. Kenzi duduk di barisan belakang dan tidak memiliki kesempatan untuk menyela. Dia melihat ke belakang kepala Morgan Bliss dan berpikir dalam hati, orang ini mungkin kurang menderita. Aku harus menemukan kesempatan untuk membiarkan orang ini sedikit menderita. Sebuah mobil melaju ke Hotel Marriott, Kenzi mengikuti mereka berdua ke aula resepsi mewah. Setelah berbicara dengan kerumunan di sekitarnya, dia menyadari bahwa resepsi di sini diselenggarakan oleh bintang wanita Maya Gunawan. Tujuannya adalah untuk berterima kasih kepada selebriti dari semua lapisan masyarakat selama ini untuk mengunjungi ayahnya, untuk merawat ayahnya. Kenzi sedikit terkejut, jadi dia menarik Aurora Bliss dan bertanya, "Bintang wanita yang ingin ditandatangani dan bekerja sama dengan perusahaan adalah Maya Gunawan?" Morgan Bliss berhenti dan menjawab untuk Aurora Bliss. "Ya, itu adalah Dewi Nasional yang terkenal, Maya Gunawan." Lalu dia berkata dengan nada menghina, "Kenzi, hari ini aku akan membawamu, seorang udik desa, untuk melihat gaya Dewi Nona Maya.
Kamu harus santai nanti, dan jangan membuat lelucon. Hehe, kakak senior. Aku ingat kecantikan ini, itu pasti sepupumu, Aurora Bliss, yang sealumni denganku. Sebelum Morgan Bliss selesai berbicara, Maya Gunawan berjalan dari kerumunan dengan rok panjangnya yang bergoyang, tersenyumlah seperti bunga. Melihat Maya Gunawan datang di depannya dan berbicara dengan Aurora Bliss sambil tersenyum, Kenzi menurunkan matanya tanpa sadar, khawatir dia akan mengenali wajahnya.